Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Serta salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua hasanah kita. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik kajian penting untuk para lelaki, baik para bapak-bapak, para pemuda maupun para remaja yang sudah akil balik. Topiknya adalah pentingnya melaksanakan sholat Jumat, atau bahasa lainnya keutamaan sholat Jumat. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah tadi kita bacakan Quran surat Jumu'ah ayat 9, baik ayat dan artinya. Itulah dasar kenapa orang-orang beriman dianjurkan melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Jadi berbeda dengan hari-hari lainnya seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Ahad. Itu biasanya ya kita orang-orang beriman melaksanakan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur jelas 4 rakaat. Nah, bedanya dengan sholat Jumat, Jumat ini hanya 2 rakaat. Itulah yang dicontohkan Rasulullah, ya, para sahabat, tabi'in sampai ke kita sekarang. Dia sholatnya dilaksanakan 2 Jumat, 2 rakaat, ya, sholatnya dilaksanakan 2 rakaat, tetapi dilaksanakan berjamaah di masjid atau musola-musola yang sudah pantas untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu dia bedanya, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau sholat Jumat ini ada tata caranya, sudah ditentukan, ya. Tata caranya adalah kita harus datang duluan sebelum khatib melakukan khutbah di hari Jumat. Kita harus datang duluan, ya. Bahkan setelah datang kita dianjurkan berzikir di sana. Sebaiknya adalah ya lebih duluan datang, mencari tempat di dekat imam. Nah, kita akan menunggu khatib melaksanakan khutbah Jumat. Begitu enaknya kalau setiap Jumat kita hadir ke masjid mendengarkan khutbah, kita akan bertambah ilmu kita. Karena setiap topik di hari Jumat itu akan berbeda. Kadang-kadang kita mendengarkan terkait dengan ibadah, ya, terkait dengan muamalah-muamalah lainnya, bahkan ilmu-ilmu ya sejarah Islam, ya Islam kontemporer dan lain-lain. Begitu pentingnya ya menghadirkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan sholat Jumat. Ini yang sangat penting harus diketahui, ya, apalagi para remaja yang baru akil balik. Ini akan memotivasi kita untuk senantiasa setiap Jumat itu hadir. Ya, baik, kita akan ya bacakan hadisnya supaya kita dengarkan bersama. Ada beberapa hadis. Di antaranya yang pertama adalah hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ghasla yaumal jum'ati waqtasala wa bakhara waqtakhara waqtakhara wa masa wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yal'u
kana lahu bikulli qutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Ya, Tirmizi mengatakan ini ya, status hadisnya hasan, bahkan Al-Hakim mengatakan ini sahih. Nah, artinya apa? Ya, mari dengarkan bersama. Barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, ya, kemudian bergegas untuk Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, lalu mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat. Ya, banyak sekali hikmah yang kita dapat. Jadi dianjurkan berjalan dan tidak menaiki kendaraan. Apa maksudnya? Karena setiap langkah kaki itu akan dihitung, ya, pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Bayangkan, ya. Jadi kalau biasanya kita sholat di lingkungan kita, kalaulah dekat hanya 100 meter, 200 meter, janganlah naik kendaraan. Lebih baiklah kita berjalan kaki, ya. Karena setiap langkah kita akan dihitung oleh Allah menjadi nilai pahala bagi kita, ya. Pahalanya bukan main-main, dihitung, ya, berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Nah, ada hikmah lainnya, dianjurkan jangan bermain-main. Jadi kalau jangan bermain-main artinya kita serius, ya, mengingat Allah, berzikir. Bahkan kalau bisa ada pun anak-anak yang main-main, janganlah kita, ya, menegurnya atau menyapanya, ya, dengan cara mengeluarkan suara gitu. Karena adab-adab di dalam masjid itu, adab iktikaf, kita tidak harus, ya, sampai mengeluarkan suara seperti itu, sehingga nanti bisa, ya, hilang, ya, fadilah dari iktikaf kita di masjid, sehingga kita tidak mendapatkan pahala-pahala yang sudah ditentukan itu. Nah, itulah tadi, ya, seputar hikmah dari hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Ada satu hadis lagi yang menarik yang akan memotivasi kita, ya, para remaja, para pemuda, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat ini, yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana bunyinya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata fadana wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyamin. Artinya, barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, lantas berangkat Jumat dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya, bahkan ditambah 3 hari, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kedua hadis ini, baik Tirmizi dan Al-Hakim tadi maupun dari hadis riwayat Muslim, jadi memotivasi kita untuk datang duluan dan hadir di saf pertama, ya. Kita harus di saf pertama. Kenapa? Karena dianjurkan untuk dekat imam. Jadi begitu sebenarnya aturan, ya, aturan bagaimana melaksanakan jamaah di hari Jumat itu. Yang datang duluan hendaklah di saf pertama, kemudian berikutnya di saf berikutnya, kemudian berikutnya di saf berikutnya, begitu. Janganlah datang pertama justru di saf akhir gitu, sehingga menghalangi orang akan memasuki ke depan seperti itu. Itulah saudara-saudara sekalian beberapa fadilah hadis yang kita bacakan di atas. Maka kalau sudah masuk hari Jumat, bersegeralah atur waktunya sedemikian rupa. Jangan sampai terlambat, apalagi sampai dapat di saf-saf yang paling belakang. Kenapa dianjurkan dekat imam dan saf pertama? Sudah pastilah fadilah pahalanya juga lebih besar dibandingkan saf-saf di belakangnya. Saf pertama lebih besar fadilah pahalanya dibandingkan saf kedua, saf ketiga, dan saf keempat. Itulah yang bisa memotivasi kita untuk segera berangkat dan bergegas kalau sudah masuk di hari Jumat. Semoga
apa yang kita sampaikan kali ini sangat bermanfaat dan memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.